Malam itu malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap keramat oleh sebagian masyarakat. Tak terkecuali Tarno, penjaga rumah tua di bilangan Protobangsan Magelang ini. Entah apa yang mendorong niatnya membuai malam di atas meja besar ini sendirian. Di sebuah ruang rumah peninggalan Belanda yang sudah tersohor keangkerannya, Tarno sedikit terlelap. Hingga hari mulai merambah dini, kejadian aneh pun terjadi. Agak tersentak dan sedikit tak percaya, di hadapannya duduk dua sosok wanita asing sedang mengayunkan kaki. Tampak sangat menyeramkan, sebab dua sosok menyerupai noni ini tajam menatap Tarno secara bersamaan. Kita kerap mendengar istilah noni merujuk pada sosok wanita dengan pakaian khas Belanda berwarna putih. Lazimnya sosok ini menampakkan diri secara tunggal. Namun sepertinya sedikit janggal dengan penampakan noni di rumah tua Jalan Ade Irma Suryani, Kota Magelang ini. Penampakannya selalu berpasangan dengan sosok wanita lain. Jika ditarik dari sejarahnya, rumah berarsitektur kuno ini dibangun pada tahun 1930. Kala itu Belanda membangun rumah ini sebagai rumah singgah sekaligus pendukung kepentingan tentara-tentaranya. Kabarnya peristiwa berdarah sempat terjadi kala Jepang masuk bumi pertiwi. Sebuah simbol, rumah ini berdiri sebagai saksi sejarah pilu proses kemerdekaan yang memakan banyak korban jiwa. Aura kesedihan itu menggumpal, bak tersimpan dan berbaur dengan energi negatif unsur lain. Terbukti banyaknya aktivitas astral sangatlah mengganggu. Mulai dari penampakan sosok hitam besar hingga interaksi yang terbilang ekstrim. Pertama kali saya tidur di lantai pakai tikar. Setelah itu tikar saya ditarik ke bawah. Itu jam 2 malam. Saya tidur sendiri. Sengaja nih Mas Tukul. Sengaja. Kamu aja yang sudah gak tahan. Nah pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di gaib di seluruh semesta yang indah ini. Saya bersama Frida Nara. Sekarang di Mr. Tukul jalan-jalan saya berada di rumah tua Taman Dadakan Kota Magelang. Nah ini sekarang kabarnya ya Mbak Rida, kabarnya di rumah ini syarat dengan gangguan-gangguan gaib. Gangguan-gangguan yang energinya itu selalu membuat penekanan atau pressing kepada orang yang ada di sini. Kadang-kadang tikar itu bisa gulung dengan sendirinya. Lampu bisa mati dengan sendirinya. Mungkin Mbak Rida bisa lihat gimana menurut Mbak Rida. Ini waktu awal saya datang ke sini, jujur aja Mas, ini kepala saya seperti berat, seperti ditekan ke bawah gitu ya, seperti ada yang menekan seperti itu. Dan saya lihat di sini banyak juga asal dari luar masuk ke sini Mas, gitu loh, dari sekitarnya. Mungkin terlalu jarang ditempati mungkin. Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Ya, Pak Tarno. Pak Sinten? Pak Sutarno. Pak Tarno. Pak Tarno ini. Ya. Pak Tarno ini sebagai apa di sini nih? Ya, penjaga sini. Hah? Penjaga sini. Pak Tarno adalah penjaga sini. Kok jaketnya kembang? Ya, tukeran apa gimana? Ya. Pak Tarno ini adalah penjaga di sini. Sejak tahun berapa sampai tahun berapa ini? Ya, sekitar 10 tahunan udah. Wah, nah, ya. Sebetulnya ada energi apa nih Pak? Ya, pernah saya sini, pernah tidur di sini, temuin cewek 2 gitu. Ada suara. Ya. Jadi ditemuin cewek 2 katanya. Ya. Terus? Ya, ada 2 kali lagi saya tidur di lantai. Tikar saya, pakai tikar saya tidurnya ditarik sama orang yang gak kelihatan. Itu terjadi sering atau hanya hari-hari tertentu Pak? Hari-hari tertentu. Pas hari itu pas Jumat Kliwon. Pas Jumat Kliwon. Iya. Farida, siapa perempuan 2 yang memperlihatkan diri kepada Pak Tarno ini? Nih Mas, waktu tadi saya lihat di situ ya, tadi Mas Tukul kan sempat lihat ya. Saya sih melihat sosok itu rambut kuning ke ini semua, ke depan semua.
Dan itu gimbal gitu mas. Iya. Rambutnya seperti rambut orang bule ya. Iya. Rambut orang bule seperti itu. Betul nggak Pak Tarno? Betul. Nah, sempat memperlihatkan Iya, diri sama Pak melihat. Tarno ya. Nah pemirsa, daripada kita penasaran seperti apa energi yang ada, boleh diizinkan masuk Pak Tarno? Silakan. Monggo. Energi apa yang nanti akan terlihat oleh Mbak Rida dan nanti Pak Tarno akan menceritakan apa saja dan apa yang nanti akan saya rasakan juga. Gitu terus. Mis itu kalau jalan. Mbak Rida, Iya. gimana nih Mbak? Nah, ya. Ini sepertinya ada dua orang ya. Dua sosok ya. Blessing-nya ya. Sampai sekarang sih saya lihat dua sosok ya. Kalau untuk dua sosok perempuan mas. Apa yang dikatakan Pak Tarno benar, jadi Mbak Rida melihat dua sosok perempuan ya Iya. dengan rambut yang ini Iya. merinding. Saya merinding. Dua sosok perempuan. Kita masuk aja. Boleh mas? Saya boleh ke sana nggak mas? Silakan. Gimana? Silakan. Ini yang 2 kalinya sini ada. Ini ada juga ya. Ya, nanti lah. Jadi ini ya posisi mereka tuh mas memang mendominasi rumah ini. Jadi dia bisa di atas, tadi saya melihat gitu kan, di atas, di sebelah sana. Dan dia fokus sekali sama apa yang ada di rumah ini. Seperti orang baru, misalnya seperti bapak, dia fokus sekali gitu. Karena itu memang ini rumahnya dia gitu loh Pak. Iya. Jadi dia bisa di mana aja. Ini dominasinya dia gitu loh. Iya. Nah, jadi tidak hanya mungkin di sini, posisi di sini, dimanapun bapak posisi di mana berada itu akan diganggu. Tadi ada yang lewat tadi ya, sono. Di sini ada juga kamar sini. Itu ada orangnya gede tinggi, baju hitam. Itu tadi mas kalian saya rasakan itu seperti yang tekanan energi itu mungkin saya rasakan dari itu tadi mas. Sosok baju, saya lihat sih tinggi ya. Iya. Tinggi pakai baju hitam mas. Sosok tinggi besar pakai baju hitam. Laki-laki. Sini nih. Waktu tadi saya ke depan saya udah merasakan energinya dari dia gitu. Seperti Tadi ditekan yang di kepala. ditekan kepalanya Mbak Ida waktu mau masuk itu tadi. Jadi ini sosok tinggi besar hitam. Seperti itu mas, seperti tidak ingin dimasuki oleh kita karena saya merasakan kepala saya kayak dipelintir gitu, suruh balik ke sana gitu. Tapi sosok itu berdiri di mana sekarang? Kalau saya lihat sih ini entitas ya mas ya. Jadi seperti energi kalau selagi dibicarakan itu biasanya ada. Menunjukkan ya bahwa ini. dia ada ya. Iya. Nah, waktu saya tidur sini kan dia ada lampu tuh, nggak ada Iya, lampu, air nggak ada. Selama 6 bulan saya tidur sini. Ya langsung ditemuin cewek itu. Mana Pak? Wah, lah belakangnya pohon pisang. Pantesan pohon pisang. Ini lupa ini, Iya. rambutnya. Aduh. Ini tadi waktu saya sempat lihat dari sini dan begitu kamera dan lampu menyorot ke sini dia ke atas gitu. Seperti portal gitu. Ini pohon pisang ini yang ini mengundang. Loh, itu coba lihat. Sini silahkan sini. Ini pohon pisang. Loh, tenang dia ya. Mbak Rida kenapa nih? Kayaknya memang dari tadi mau masuk dia bilang katanya tolong Mas anak tolong Mas. Sangat sensitif sekali Pak. Peka. Nah, ya kan? Ini apa yang tuh, duduk saja. Duduk saja. Kepalanya kayak seperti ditekan gitu. Apa yang sakit? Tenang. Kepalanya Ini beda lagi. Assalamualaikum. Bisa berbahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia?
kita nggak ganggu. Kamu pasti ngerti bahasa Indonesia. Secara batin, kita ngobrol pakai batin boleh? Kita nggak ganggu. Ya. Tenang. Kami nggak ganggu, nggak akan ngusir juga. Hanya ingin tahu informasi boleh? Ya. Kamu yang suka ganggu di sini ya? Kunci dulu di sini nggak boleh jauh-jauh ya. Bisa kita baru mau menerangkan terus tiba-tiba Mbak Rida merasa kayak ada yang mau menerangkan. Bisa dibantu. Tenang ya. Bisa dibantu. Kenapa kamu suka mengganggu di sini? Bapak mau nanya ini. Boleh. Siapa yang masukin, Mbak? Namanya siapa? Saya kepengen tahu, Pak Tarno kepengen tahu penghuni sini. Siapa yang masukin, Mbak? Your name? Siapa? Wilbur. Oh. Saya Belanda ya. Saya kepengen tahu sejarahnya di sini dari dulu sampai sekarang. Pak Tarno belum tahu namanya yang jaga di sini. Wiwinye. Oh ya, Wiwinye. Ya. Oh, siapa kamu? Kita nggak usah tahu namanya. Kita cuma mau tahu sejarahnya. Boleh? Ya, pengen tahu sejarahnya. Wiwinye. Tenang. Bismillah. Kita nggak ganggu, tenang ya. Oke? Kita nggak ganggu. Allah Akbar. Hadir. Masuk. Kamu takut sama ini? Hah? Latihan. Ya. Mau pergi silakan, tapi jangan bawa raganya. Ya, keluar. Silakan kalau mau keluar silakan. Keluar kan. Iya. Ya. Mau keluar silakan, yang penting tidak ganggu orang sini. Ya, silakan. Pemirsa, energi sosok wanita itu terlihat sangat kuat. Ia berontak sampai membuat tim kewalahan. Oh, mau nulis. Oke, kasih pulpen. Ya, kasih pulpen tuh. Wasiat taruh. Sosok wanita ini sepertinya ingin mengungkapkan sebuah rahasia melalui tulisan. Energinya terasa sangat tidak bersahabat hingga membuatnya sulit dinetralisir. Tim pun akhirnya memutuskan untuk berpindah dari spot ini demi meminimalisir kejadian terburuk. Keluar dulu. Sini pemirsa, karena kondisi agak kurang nyaman, ya kita akan keluar dulu. Sementara itu, Solehpati dan Cynthia Sembayang mencoba menelusuri areal belakang rumah tua ini. Kabarnya ada sebuah sumur saksi peristiwa berdarah puluhan tahun silam. Oh, sini ternyata. Gimana, Kang? Ternyata sini kita telusuri ya. Ini seperti ada sumur tua mungkin pemirsa. Oh iya nih, Kang. Coba. Ini ada... Saya deteksi di sini. Ini auranya sangat luar biasa. Seperti ada kegelisahan, terus kesedihan juga, kesakitan yang sangat mendalam di sini pemirsa. Oke, Mbak Cynthia, apa yang dirasakan ketika kita nyampe lokasi sini, Mbak Cynthia? Ya kalau yang saya rasakan, Kang, banyak sekali ya tangan, anggota tubuh yang sudah terpisah-pisah. Kemudian banyak sekali darah yang mengalir ya. Sepertinya pembantaiannya di sini sangat sadis sekali ya, Kang ya. Iya, mungkin saya tambahin pemirsa, ini kekuatannya ada di sini nih. Karena apa? Residu energi yang saya tangkap bahwa ada satu keluarga yang dibantai di sini. Iya benar. Ini salah satunya mungkin anaknya ya, ketika ditusuk sama samurai dan diceburkan ke sumur tua ini. Kemudian ada adiknya menyusul, tapi dia teriak langsung lari ke sana. Dan ibunya terus memberi perlawanan, akhirnya juga ditusuk, tapi dia lari ke sana. Makanya
ini darahnya yang saya lihat sampai mengalir ke sana, ini arahnya ke situ, langsung keluar yang saya ketahui dan saya rasakan. Coba saya tengok dulu situ. Sebenarnya lokasi apa sih? Dari sini aja, pemirsa. Oh, Kang, seperti suara kubangan. tangisan anaknya kayaknya Seperti terlalu... kubangan ya, kubangan air yang memang itu sangat bukan dalam sih, paling cuma setengah meter di situ. Iya benar. Suaranya kencang sekali, Kang. Ya pemirsa, jadi di sini pembantaiannya itu dilakukan di sini. Jadi banyak sekali mayat-mayat yang sudah dibantai dimasukkan ke sini. Oh, arahnya mau ke sini. Tadi tangan saya ketarik sampai masuk ke sumur tua itu dan mengarah ke sini pemirsa. Coba akan saya kejar terus. Sebenarnya sosok ini seperti apa ya? Ternyata itu ada apa? Seperti di pohon tua itu, pohon yang gede itu. Seperti ada rumah-rumah kecil yang itu mungkin tempat mereka bernaung ya. Iya, tapi itu Kelihatan ada... tuh. Iya, ada sosok hitam, Kang. Itu apa ya, Kang ya? Jadi ada sosok hitam, matanya bercahaya, matanya mengeluarkan cahaya merah. Sepertinya sih bukan sosok manusia ya, Kang? Itu penjelmaan atau manifestasi dari kekuatan gaib yang di situ. Jadi dia akan berubah-ubah, kadang bermuka merah. Di situ nongkrong di atas sumur itu, tapi ketika penjelmaan itu berubah, dia akan tetap di atas itu dan bacanya berubah juga. Sosok yang perempuan tadi itu dibunuh kan Mas Tukul? Tertarik ternyata ada hubungannya sama Jepangnya Mas Tukul pada saat bisa gerak-gerak sendiri. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kondisi Mbak Rida udah nyaman ya, jadi kita akan bertanya kepada Mbak Rida atau mungkin kita akan moving langsung. Gimana Mbak Rida? Ya. Sudah nyaman, sudah sehat? Sudah nyaman, Mas. Kita ikut berpikir ya, ikut merasakan bagaimana Mbak Rida tadi energi masuk kayak susah untuk dikeluarin, malah badan jadi kaku-kaku Mas Samad ya. Iya. Mas Samad itu gimana seperti tadi tuh? itu energinya sangat kuat sekali Mas Tukul karena dicampur dengan energi kemarahan dari sosok wanita tersebut, makanya jadi ke badannya agak keras juga susah. Nah, Mbak Rida sendiri apa tadi menurut Mbak Rida? Jadi gini Mas, waktu saya pertama kali datang ke sana, ke arah ini kan saya tadi melihat yang sosok ke atas lagi itu ya Mas ya. Jadi saya melihat di sini dua sosok orang mungkin Belanda ya, perempuan Belanda. Yang satunya ini energinya memang dia memiliki energi dendam, energi kemarahan, dan saya rasa dia dibunuh. Gitu. Zaman-zaman Iya. dulu. Semasa hidupnya, zaman dulu Pak. Dan ada satunya lagi, ini saya nggak tahu ya, siapa dia, ada relasi mungkin adik kakak atau apa. Itu dia ngeliatin dari sana Mas. Jadi pada saat dia masuk interaksi ke saya, di pojok sini itu dia memperhatikan gitu. Cewek? Itu. Perempuan dua-duanya. Iya, dua orang itu. Iya. Tadi ada suara bunyi juga tadi. Iya. Merinding, udah kelihatan merinding lagi. Nah, itu sebetulnya tadi Mbak Rida itu tadi kan sempat nulis itu dan ngomongnya pakai bahasa Belanda apa Inggris tadi itu? Belanda. Aku nggak ingat. Bahasa Inggrisnya Pak ini ngimbangi loh tadi begitu tanya sama tangan. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita akan menuju ke tempat yang berbeda, yang suasananya yang di sekitar sini. Itu terus, Mister Tukul jalan. Pak, mana lagi Pak yang kita datangi Pak? Sini. Di sini ada perempuan juga yang Hawanya dingin. Iya. Mbak Rida. Iya, beda di Hawanya sini. dingin. Pemirsa, hawanya sangat dingin sekali. Iya. Dingin. Ada beda. perbedaan suhu Pak. Sini. Mas. Perbedaan suhu. Benar. Ih, merinding. Perbedaan suhu pemirsa. Jadi sana tuh panas sangat. Ya. ya. Gimana? Jadi masuk ke ruangan sini. Ahmad. Gimana Mas Ahmad? Kalau dari auranya Mas Tukul, saya melihat sosok yang perempuan tadi itu dibunuh kan Mas Tukul. Tertarik ternyata ada hubungannya sama Jepangnya Mas Tukul pada saat bisa gerak-gerak sendiri.
penasaran karena pada saat Belanda di sini kan ditundukkan sama Jepang, mungkin si cewek ini sangat kasar ya teh. Jadi ke orang Indonesia tuh kayak benar-benar membunuh. Jadi saya sempat flashback juga gitu mas. Dari Kalau perbedaan posisi di sana kan perhatikan dari sini. Saya rasa sih itu memang dua pribadi yang berbeda ya. Yang satunya mungkin kasar dan penuh dendam, dan satunya lagi mungkin sosok yang lembut, dan dua-duanya memang dibunuh mas. Dibunuh. Jadi pada masa pendudukan Jepang itu Belanda, sebagian Belanda dibantai gitu mas. Alami apa Pak di sini? Di sini juga ada orangnya, besar, tinggi, hitam, pakai baju hitam. Di sini, iya. tinggi besar ya. Iya. Mbak Rida? Ini masih aktivitas yang tadi mas, jadi masih aktivitas dua perempuan itu dan satu laki-laki tinggi besar ya. Masih aktivitas tiga itu, jadi seluruh ruangannya dominasi seperti itu. Mas Ahmad, mediasi sosok orang Jepang ada. Boleh? Ya. Ternyata tempat ini pernah dijadikan medan tempur tentara Jepang yang berusaha mengusir Belanda. Untuk mendapatkan informasi tentang kronik peristiwa berdarah itu, Ahmad mencoba memediasi salah satu sosok pemimpin perang tentara Jepang. Anda, Mediasi sudah masuk. Anda orang Jepang. Mediasi sudah Dengan masuk. siapa? Anda punya nama? Hatonimuro. Hatonimuro. Oke, Pak Hatonimuro. Anda orang Jepang yang didudukan di Indonesia? Apa Anda salah satu pembunuh dari sosok Belanda? Pada saat itu apa yang terjadi? Maksudnya apa yang dilakukan orang Belanda ini sehingga Anda membunuh? Kami minta orang-orang Indonesia Iya. untuk membunuh orang-orang Belanda yang membuat mereka mati. Oke. Jadi sebenarnya kejadian apa sih yang maksudnya apa sih yang dilakukan orang Belanda ini sehingga begitu dibenci oleh bangsa Indonesia pada saat itu ya? Banyak pertumpahan darah. Banyak pertumpahan darah. Yang diadukan kepada Anda seperti apa? Kekejaman Belanda. Kekejaman Belanda. Salah satunya seperti apa? Membakar Membakar. rumah-rumah, Membakar rumah. kendaraan Ya. di sana. Oh. Jadi pemirsa, menurut beliau ini waktu pendudukan Jepang di sini itu kan Belanda mundur ya Mas ya. Iya. Jadi tapi ada beberapa warga maksudnya Belanda yang masih ada di sini dan itu diadukan oleh pihak pribumi sini jadi diadukan lah gitu. Akhirnya mereka menyerang, jadi setiap rumah yang ada Belandanya itu dibantai seperti itu. Karena menurut dia orang Belandanya, dia membantai orang Belanda yang zalim katanya. Katanya sih dia juga, orang Belanda ini membantai bangsa Indonesia juga, kayak membakar rumah-rumah gitu, seperti itu ya. Hai. Akan mendekati pemirsa. Pada saat Anda membantai kedua orang Belanda ini, kejadiannya di mana? Bisa Anda perlihatkan? Di ruangan kanan? Di luar? Hai. Iya. Posisi di luar? Di sana kan ada sumur. Ada sebelah Sumur itu. dekat sumur. Sungai, aliran air. Pak Sarno pembantainya di sana ada sumur di belakang tadi. Belakang ada sumur. Dan pada depan saat tadi itu uruk. masuk pelaku eksekusinya Anda sendiri apa berapa orang? Gozin. Gozing. Jadi ada satu orang dan itu juga dikawal oleh pasukan Jepang ya? Hai. Oh, jadi gitu pemirsa. Jadi pada saat eksekusi itu tidak hanya dua orang ini ya, ada beberapa juga ya kalau saya lihat ya. Hai. Oke, jadi mereka dikumpulkan di samping sungai di sumur itu
dan mereka dibantai di situ, dihalusi seperti itu ya. Mas Samad, tadi Mas Samad sebelum kita menuju ke tempat yang lain, kita mau nanya Mas Samad tadi siapa dan energi dari mana kok bisa langsung ditarik Mas Samad bisa masuk? Iya, saya lihat sih ada sebuah gua di sana, maksudnya tempat perkumpulannya mereka. Agak jauh dari sini memang. Dan kebetulan Jepang ini masuk ke Indonesia itu seperti berbuat baik dulu, jadi ingin kan masuknya pelan-pelan. Jadi banyak keluhan dari warga itu kan ada saudara-saudara yang meninggal juga, ada yang dibakar tadi rumah-rumah dan lain-lain. Ketika bertemu sama Jepang ini minta tolong ada salah satu cewek yang tadi itu cukup jahat. Akhirnya diminta untuk diserang ke sini dan dieksekusi disaksikan sama warga. Merasa menjadi kakak tertua kali. Sakitnya pura-pura merangkul dulu ternyata malah lebih. Iya. Sini. Oh ternyata di sini. Nih Mbak Cynthia, apa yang dirasakan ketika tadi ada tarikan energi sampai ke sini? Tarikannya kuat sekali ya Kang ya. Kang sebentar. Apa ngerasain apa Mbak Cynthia? Sosok noninya sepertinya masih ada di belakang kita ya Kang. Benar, makanya kita benar tertarik sama sosok energinya mereka. Ini lebih dominan ke anaknya pemirsa yang kakaknya, barang kakaknya yang adiknya sudah dibantai itu. Ini sosoknya udah mendekati Mbak Cynthia ini. Mbak Cynthia hati-hati ya, hati-hati. Ini sepertinya akan masuk ke tubuh Mbak Cynthia. Akan mendekati pemirsa. Pemirsa, tiba-tiba Cynthia dirasuki sosok wanita misterius. Siapakah sebenarnya sosok ini? Pemirsa, yang saya lihat ini sosok noni-noni kakaknya dari adiknya yang dibantai di sumur itu. Dan ini masuk ke Mbak Cynthia. Akan coba saya telusuri atau sampai komunikasi sama dia. Oh, ya selamat malam. Namanya siapa? Kevin. Kenny. Oh, Gaby. Umur berapa tahun umurnya? Umurnya berapa tahun? 25 pemirsa. Kenapa Anda di sini? Kenapa? Ada warga Belanda? Ada pembantaian, tahu? Yang bantai siapa? Orang pribumi atau orang Jepang? Orang pribumi? Bukan. Orang Jepang. Berapa pasukannya, ada berapa? Banyak ya? Oke pemirsa, kayaknya sulit untuk mencari informasi, makanya akan coba saya netralisir. Kasihan Mbak Cynthia udah sampai kelanjutan seperti ini. Ya, keluar ya. Nanti kita doakan ya, keluar ya. Kalau Mbak Cynthia bisa merasakan seperti apa? Bisa dijelaskan ke pemirsa. Ya Kang Soleh, jadi yang saya rasakan ya sosok yang masuk ke saya itu seorang noni-noni Belanda, namanya Gaby ya. Dia sekitar umur 25 sampai 30 ya. Usianya sepertinya sih masih belum pernah menikah. Kemungkinan itu mungkin adiknya sosok perempuan nona yang satu ini. Jadi sebenarnya kematian dia itu sebenarnya dia bukan target sebenarnya bukan target pembunuhan Jepang, tapi karena dia melihat pembantaian kakaknya, jadi dia jadi ikut sasaran. Karena dia kalau misalnya dibiarkan, Jepang merasa dia akan menjadi saksi hidup. Terutama ibunya. Iya, jadi dia pada saat melihat pembunuhan kakaknya, dia lari ingin keluar rumah, rambutnya ditarik dari belakang. Dan tentara Belanda, tentara Jepang ditarik dari belakang, kemudian diseret. Jadi dia keadaannya itu ditarik dan terjatuh
rambutnya diseret, Kang. Ternyata ada Kang Solepati dan Mbak Sintian, Mbak Rida. Loh, sudah ngelukis lagi. Oh iya. Oh tadi udah nelusuri sumur ini. Loh, baru mau saya datangin nama Mas Samad dan Mbak Rida loh. Bisa diceritakan nih monggo nih. Apa ini saya jadi penasaran. Mungkin dari Kang Solepati dulu nih. Ini salah satu keluarga yang dibantai oleh orang Jepang, Mas. Jadi satu keluarga dibantai oleh orang Jepang dan ini ibunya atau mamanya yang memang begitu luar biasa dendamnya. Karena terjadi pembantaian itu. Dan ini sosok kedua ini adalah anaknya dan kakak beradik ini, Mas. Ini lebih tua dan ini lebih muda, sekitar 27 dan ini sekitar 21-an lah. Dan ini saya lihat ini ada tikaman di sini, Mas. Mungkin kayak samurai gitu yang masuk ke ya. Terus ini residu alanjin yang saya tangkap. Sini ada kumbangan beberapa puluh tahun yang lalu dan ada anak kecil itu sebagai menjadi korban. Gerem. Tapi suara macan. Nggih, suara macan nek wonten Injil tok wonten sarannya seperti apa supaya membuat kenyamanan bersama ini? Mungkin ada dua hal. Satu, tetap kita berdoa ya. Soalnya tempat ini memang tempat yang memang bersejarah dari tragedi kematian yang berujung sampai balas dendam dari KMM yang jahat ya. Mbak Rida, sarannya apa? Khusus di kasus ini ya Mas ya, saya sih lebih menekankan pada ruwat ya. Karena ini soalnya energi dendam Mas yang ada. Karena ya betul, karena ini bisa jadi kalau ini diperbaharui nih Mas ya, bisa jadi dia karena energinya kuat sekali, energi dendamnya dia masih tetap mengganggu. Ya. Kalau dari Mas Samad, kalau saya lebih menekankan ke warga sekitar, maksudku untuk berpikir positif. Untuk masalah dendam seperti ini kita lupakan saja, maksudnya dijadikan pelajaran. Nanti kita berpikir untuk kalau misalkan energi ini kita berpikir positif, tidak ada hal-hal seperti ini, mungkin dia juga energi teredam gitu dengan sendirinya. kalau begitu Pak Tarno saya ngucapin terima kasih. Salam hormat buat keluarga dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Dukun Jalan-Jalan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh semesta yang ada. Nah pemirsa Mr. Dukun Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di negara di seluruh alam semesta yang indah ini, saya beserta tim akan menuju ke lokasi selanjutnya yang konon ceritanya energinya itu sangat kuat sekali. Dan di situ ada sesuatu yang konon ceritanya dari warga setempat maupun dari tim riset dari tim institut sangat inspiratif. Jangan kemana-mana. Mr. Dukun Jalan-Jalan. Terlepas dari itu, ada fenomena aneh yang terjadi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Terdapat semacam sinyal gaib yang konon muncul apabila akan terjadi bencana di sekitar Magelang. kono karpono markobong, kae kono karpono wong mati. Karpono bencana saking Gunung Merapi. Anehnya, pertanda itu datangnya dari sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Gunung Balang. Suara apa kae? Wah, suara apa mau Mas? Wah, suara gemuruh apa makanya apa jauh mlaku rene aku? Iya, kok kayak suara jebukan yo? Oh, iya. Gemuruh ada piye iki? Takon Sundai. Oh iya, heeh.
manuk huk 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 kikik 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 ben pitu mangke kula ten kikik. Desa Balak, potret desa asri Gemah Ripah Loh Jinawi. Tanah subur dengan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisi. Keberadaan Gunung Balak dianggap sakral, sebab tanda-tanda gaib yang diyakini sebagai peringatan akan terjadinya musibah. Secara geografis, Magelang memang diapit dua gunung tersohor, Merapi dan Merbabu. Oleh sebab itulah, wilayah ini sangat rentan terkena musibah, khususnya imbas erupsi Gunung Berapi. Nah pemirsa, dari manakah sumber suara misterius penanda bencana itu? Nah pemirsa, Soleh Pati dan Ahmad mencoba menelusuri keberadaannya. Oke pemirsa, saya sama Mas Ahmad sudah berada di lereng Gunung Balak di daerah Magelang, Mas Ahmad. Ini kita berdua ditugaskan oleh Mr. Tukang Jalan-Jalan untuk menelusuri yang konon ceritanya di sini sering terjadi gemuruh ketika akan terjadi suatu malapetaka atau bencana atau bala. Sekarang kita kan di lereng gunung nih Mas. Mas Ahmad sendiri merasakan apa? Auranya mungkin negatif atau positif atau seperti apa? Auranya sangat, yang pasti sedikit sekali kan soalnya. Dan ini ada kilasan energi-energi yang kayak mungkin disebut gemuruh itu sebagai pertanda. Makanya penasaran juga ada apa sih di balik pertanda semua ini, siapa yang menggerakkannya. Dari pertanda itu juga sering terjadi sih, seperti Gunung Merapi atau gunung-gunung yang lain ketika akan terjadi mungkin gunung itu meletus atau bencana pasti ada pertanda. Di sini pun seperti itu. Perlu informasi, nanti akan kita terangkan apa, jelaskan ke masyarakat Mr. Tukul Jalan-Jalan yang suka. Assalamualaikum. Oke, sini Mbah. Sinten namanya Mbah? Mbah Janati Pakis. Janati Pakis. Nggih. Niki Soleh Pati, niki Mas Ahmad. Nggih. Kenuwun. Nggih. Panjenengan sampun kersa ngrawuhi wonten dusun Pakis wonten Timbalak. Mbah Janati. Ya. Kula beri tangklet. Nggih. Kok dinamai Gunung Balak niku maksudnya pripun, Mbah? Kala rumiyin menika penembang Syekh Subakir kagem petilasan wonten Timbalak. Lajeng dipun asmani Timbalak menika pinangka kangge tulak balak. Oh, tulak bencana, tulak malapetaka. Iya. Syekh Subakir adalah seorang ulama dari Persia ya. Iya. Yang beliau untuk menyegarkan agama Islam sebelum era Wali Songo. Mbah Syekh Subakir agemanipun mawi serban. Oh. Kados kundur saking Mekah ngaten ya. Menika ngaten. Iya, luar biasa sekali ya. Memang saya melihat sih sosok Syekh Subakir ini mempunyai energi yang sangat kuat. Bala tentara pasukan gaib ini juga sangat banyak sekali. Dan energi-energi yang tadi saya lihat Kang Soleh seperti kayak pusaran-pusaran energi yang itu tuh seperti seolah-olah diibaratkan, karena mungkin ketika datang wahyu untuk misalkan di sini akan ada terjadi bencana. Nah, mungkin diberikan wahyu untuk ke gaib-gaibnya itu untuk memberikan peringatan kepada warga di sini, informasi. Kita ke sana ke lokasi. Mari. Ini kinten-kinten berapa kilo lagi sampai mriko? Kinten kilo lagi. Wah, mboten 1 kilo udah. Kira punya sama caket. Oh, pencaket nggih. Nggih, Mbah, kula badhe tangkep nih, Mbah. Nggih. Napa nih sing suara gemuruh niku seperti pripun? Sampeyan bisa jelaskan ke pemirsa, Mbah. Menika yen wonten napa wonten gemuruh menika wonten kados burung nguk ngaten wonten ngreng macan. Berarti suara macan nggih. Nggih, suara macan nek wonten nggih to wonten Kalau balik tangkep nih, Mbah. Nggih. Jarine nak badhe enten gunung meletus utawa enten bencana utawa malapetaka niku suarane seperti nopo? Kelan ngaten menika wonten ingkang ngendikaken wontenipun tiyang. Oh nang, kowe esuk dina iki nang kene iki arep ana Gunung Merapi arep digawe ngaten.
Orang DKW. DKW. Kalau Mas Ahmad sendiri lihat apa sih sosok-sosok yang ada di sekitar? Kalau saya sih melihat menyikapi sosok-sosok yang ada di sini kan soalnya. Jadi kalau untuk orang yang memang ke sini niatnya tidak baik ya kan soalnya. Biasanya suka ada kayak macan tadi lewat pada saat Bapak tadi bilang ada macan-macan itu lewat. Jadi seolah-olah seperti ada yang menjaga gitu, menjaga dari. Saya rasa ini ada kaitannya sama Syekh Bakir ini. Jadi seperti ada makhluk-makhluk yang ditugaskan untuk menjaga apabila ada yang niat tidak baik. Monggo Mbah, kita beko malih Mbah. Nggih, monggo. Oke pemirsa, kita lanjutkan perjalanan sampai ke puncak gunungnya. Yuk. Penelusuran pun berlanjut. Misteri apa yang akan diungkap Ahmad dan Soleh Pati? Saksikan kisahnya di episode selanjutnya. Atau kiriman yang jatuh Dari sini. Ini kok, dari sini. Cuman Indonesia yang punya gitu ya, sosok jenderal satu ini. Kalau saya lihat dari sisi spiritualnya ya, luar biasa amat sangat. Duduk setengah duduk gitu dan disuapi oleh ibu. Saya melihat itu tangan kirinya tuh dipegang di dadanya. Di salah satu. Iya. Dan beliau ini saya perhatikan sekali dipukul itu langsung ini.